Ladies, pernah nggak di posisi kayak gini? Udah kenal lama banget sama nih cowok, tapi kamu ngerasa hubungannya tuh nggak ada kemajuan, mentok di situ-situ doang. Udah PDKT berbulan-bulan, tapi nggak ada tanda-tanda kalau dia tuh mau nembak, atau nggak ada tanda-tanda dia mau serius. Jadi ujungnya jadi kepikiran, sebenarnya dia tuh serius atau enggak ya sama gue? Punya pertanyaan yang sama? Yuk, mari kita bahas. Let's go! Ladies, balik lagi sama gue, Jose Aditya, seorang professional love and relationship coach khusus untuk wanita di Indonesia. Yang sekarang, mungkin lu semua bertanya-tanya, coach apa sih yang bikin seseorang nggak nembak-nembak gue? Sebelum lu nanya itu, gue pengen mengucapkan selamat datang dulu. Selamat datang di video YouTube Logika Cinta Jose Aditya. Nah, kenapa namanya Logika Cinta? Karena di sini kita akan mengkolaborasikan otak dan juga hati. Karena gue percaya, kalau kita cuma pakai otak, kering. Kalau kita cuma pakai perasaan, mabok. Dan kalau mabok biasanya bisa kecelakaan. Nah, neraka romansa, kecelakaan romansa itu biasanya karena kita nggak pakai otak. Nah, supaya itu nggak bisa terjadi, makanya lu perlu sadar. Dan sadar adalah modal, seperti yang gue tulis di belakang lampu ini. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke topik, dan masuk ke pertanyaan yang tadi. Kenapa cowok yang udah suka sama gue, kelihatannya suka sama gue, udah PDKT berbulan-bulan, nggak nembak-nembak? Why? Why, coach? Kalau lu nanya itu sama gue pribadi, maka gue akan jawab, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Gue nggak tahu jawabannya apa. Kenapa? Karena gue bukan seorang peramal, dan gue bukan seorang cenayang yang tahu secara spesifik alasannya kenapa dia belum nembak-nembak. Jadi, gue nggak tahu. Tapi kalau lu nanya sama gue, ada nggak sih, coach, cara biar cowok yang udah PDKT gue lama bisa mau nembak gue? Maka kalau itu pertanyaannya, gue jawab, ada. Mungkin ada. Tapi lagi-lagi, teknik ini tidak menjamin apakah pada akhirnya dia mau nembak lu atau enggak. Kalau ditanya caranya ada. Tapi apakah ini pasti berhasil? Belum tentu. Karena lagi-lagi, variabel untuk seseorang menyatakan cinta, variabel untuk seseorang bisa komit sama seseorang, itu banyak banget yang itu tidak bisa disimplifikasi hanya dengan saran-saran sesaat gitu loh. Jadi, caranya ada. Dan apa caranya? Nah, caranya simple sebenarnya. Lu perlu punya skill komunikasi yang bisa mempengaruhi dia untuk nembak lu. Jadi kuncinya di kemampuan lu untuk mengartikulasi dan mempengaruhi dia agar dia mau nembak lu. Tapi selanjutnya lagi-lagi, lu mungkin bisa ngomong sejago mungkin, lu mungkin bisa masuk ke logikanya dia, lu mungkin bisa masuk ke hatinya dia, tapi pada akhirnya lu tidak bisa mengendalikan apapun tentang keputusan dia nembak lu atau enggak. Karena sejatinya gini teman-teman, kalau ada satu hal yang gue pengen teman-teman dapetin dari satu video, di video kali ini gue cuma pengen ngomong bahwa kalian tidak punya kendali atas pikiran, perasaan, tindakan, dan kebiasaan atau perilaku atau kata-kata seseorang. Lu nggak punya kendali atas hal itu semua. Itu semua 100% hak prerogatifnya dia. Seperti dia nggak bisa maksa lu melakukan sesuatu kan? Lalu kan nggak mau ngelakuin segala sesuatu dengan terpaksa. Itu semua hanya lu yang bisa melakukan. Sama pikiran dia, keputusan dia untuk nembak lu atau enggak, 100% ada di keputusannya sendiri. Nah cuman gini, ketika sudah mengerti ini, lu sebagai wanita perlu pahami bahwa lu nggak punya hak untuk menuntut si pria supaya cepat-cepat bisa nembak dan ngasih kepastian. Karena pertama, komitmen itu bukan hutang, nggak bisa ditagih. Dan yang kedua, ya, komitmen itu datangnya dari kesadaran, bukan dari paksaan. Jadi lu nggak bisa maksain dia untuk bisa cepat-cepat nembak lu. Kalau gini sih, karena kita tadi udah belajar bahwa pikiran, perasaan, tindakan, dan kata-kata itu di luar kendali kita, yang punya dia ya, maka nggak ada gunanya untuk kita terus-terusan mikirin sesuatu yang nggak ada dalam kendali kita. Kenapa? Karena ujungnya bisa stres, bisa insecure, bisa mikirin hal yang enggak, kayak nyalahin diri sendiri lah. Ketika dia nggak nembak, lu mulai bertanya, kenapa sih dia begitu? Apa sih yang salah sama gue? Kan emang gue kurang cantik, emang gue kurang baik, emang gue kurang seksi, emang standar gue nggak sesuai dengan standar lu apa? Padahal, lagi-lagi, dia belum nembak lu, 100% kendalinya dari dia, dan belum tentu hal itu berhubungan dengan diri lu. Dan ini hukumnya, semakin lu terus mencoba mengendalikan sesuatu yang nggak bisa lu kendalikan, semakin lu ngerasa nggak berdaya, semakin lu ujungnya ngerasa nggak sayang sama diri lu sendiri, dan semakin ujungnya lu benci sama diri lu sendiri, dan akhir-akhirnya lu juga yang rugi. Balik lagi ke masalah kenapa dia gak nembak-nembak, ya karena setiap keputusan pasti ada alasannya, dan alasan kenapa dia belum nembak lu bukan sepenuhnya 100% kesalahan lu. Jadi stop menyalahkan diri sendiri tentang atas hal yang lu tidak punya kendali di sana. Jadi bisa jadi alasan dia belum nembak itu mungkin karena dia belum siap, atau banyak pertimbangan lain, atau mungkin dia gak yakin sama diri sendiri, yang belum tentu ada peran lu di situ. Oke ya?
Paling kalau misalkan mau mengasumsi, kenapa dia belum nembak, itu gue bisa ditanya, asumsinya apa? Asumsi yang pertama, dia belum nembak, bisa jadi karena dia belum siap. Lo nggak bisa nyalahin dia kalau misalkan memang nyatanya belum siap jalanin hubungan sama lo. Mungkin memang masih ada hal yang ngeganjel dalam hubungan PDKT kalian. Entah itu dari diri lu atau dari diri dia. Kita nggak pernah tahu selama kita nggak komunikasi. Itu dulu yang lu perlu pahami. Jadi yang pertama, belum tentu salah lu. Dan yang kedua, bisa jadi dia belum siap. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, alasan yang kedua, kenapa dia belum nembak? Bisa jadi karena memang dia nggak serius. Karena ada tipe-tipe cowok yang cuma mau deketin, punya relationship issue, punya trauma di masa lalu, balas dendam sama wanita-wanita, seakan mereka ketika mereka menyakiti wanita, mereka ngerasa powerful. Ada wanita, pria-pria seperti itu, dan fakta pahitnya adalah ketika lu ketemu sama orang itu, dan ketika lu terjebak sama mereka, lu akan terjebak pada hubungan yang sangat-sangat tidak membahagiakan. Jadi lu perlu aware sih, dan lu perlu punya batasan. Kapan enough is enough, dan itu cuma lu yang punya jawaban pastinya. Oke, tapi lagi-lagi kalau kenyataannya dia memang nggak serius, jangan lu selalu nyalahin diri lu sendiri karena nggak baik untuk lu gitu loh. Dan bahkan dia tuh nggak baik buat lu sebenarnya. Itu aja kan, simple ya. Jadi selama lu udah berusaha memberikan yang terbaik untuk dia, tapi ujungnya dia yang cuma main-main ini, bisa jadi memang dianya nggak baik untuk lu. Makanya dia nggak ada niatan untuk nembak lu ya. Jadi be positif aja ladies. Kasih barrier, ini udah nggak baik buat gua. Dadah, enough is enough. Itu yang kedua. Atau kemungkinan yang ketiga ya. Kemungkinan yang ketiga bisa jadi dia masih mempertanyakan dirinya sendiri. Sama seperti halnya wanita. Kalau cowok lagi ngedeketin cewek, biasanya dia sering mempertanyakan apakah dirinya pantas untuk mendapatkan. Apakah dirinya cocok untuk lo. Karena faktanya ya, cowok itu sebenarnya takut untuk ditolak. Sebenarnya. Jadi sebisa mungkin dia akan berusaha gimana caranya bikin dirinya itu layak untuk mendapatkan wanita yang dia suka. Makanya dia kerja habis-habisan, dia berusaha punya uang sebanyak-banyaknya, dia berusaha membuktikan dirinya layak. Dan ketika dia nggak yakin sama dirinya sendiri, mungkin dia nggak yakin bisa nge-provide lo, dia nggak yakin bisa bahagiain lo, di situ juga dia akan ngelihat dan akan menunda keputusan untuk nembak lo. Sehingga keputusan untuk nembak lo itu perlu dipikirin matang-matang oleh mereka. Jadi mereka overthinking sendiri. Karena yang bisa overthinking bukan cuma kalian, ladies, cowok juga bisa overthinking. Itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, kenapa dia belum nembak? Bisa jadi karena dia punya selera yang lain. Ya, jangan sakit hati lah ya. Kalau pada kenyataannya dia gak nembak lo karena dia punya selera yang lain. Manusiawi. Lu juga nggak bisa nyalahin perasaan dia untuk gak suka sama lu. Karena ingat tadi, awalnya kan kita bilang, perasaan, pikiran, tindakan, dan perilaku orang lain itu nggak pernah ada dalam kendali lu. Karena itu punya dia, sepenuhnya punya dia. Dan ketika dia memilih wanita lain ketimbang lu, itu adalah hak dia. Makanya dari awal, ketika lu kenalan sama cowok yang lu suka, lu perlu punya daya tarik tersendiri yang bisa bikin si cowok yang tadinya nggak suka jadi suka, yang tadinya cuma kenalan bisa jadi spesial, dan yang tadi cuma teman bisa jadi jodoh idaman. Itu skill yang perlu lu punya. Tapi kalau misalkan dia milih orang lain, so be it. Karena lu juga kan nggak bisa dipaksa untuk lu memilih orang lain, kan nggak bisa. Jadi ini semua benar-benar hak prerogatifnya orang-orang itu sendiri. Bukan arti dia jahat, bukan artinya lu jahat, tapi ini tentang menerima realita. Dunia tidak seperfect itu. Dunia itu tidak sesuai ekspektasi lu. Itu realita dan yang perlu diterima. Oke. Karena perasaan seseorang itu hanya bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi wajar-wajar aja kalau cowok yang lu suka ternyata punya selera lain selain lu. Jadi lu boleh suka sama siapapun yang lu mau, karena itu perasaan lu dan itu hak lu. Dan dia juga bebas suka sama siapapun, bebas suka sama lu dan itu hak dia. Yang penting lu punya barrier, yang penting lu punya batasan. Karena lagi-lagi perasaan, keputusan mereka nggak ada dalam kendali lu, ada di kendali dirinya dia sendiri. Nah makanya pelajarannya, karena lu tahu lu hanya bisa mengendalikan perasaan, tindakan, kata-kata, dan perilaku lu sendiri, ya lu kendalikan itu gitu. Bukan malah menuntut orang lain agar sesuai ekspektasi lu. Bahkan kalau menurut gua, jika sebuah relationship yang berjuang cuma lu, dia nggak berjuang, hentikan perjuangan. Itu sih menurut gua. Kalau lu punya pikiran lain, silahkan. Dan kalau lu butuh kepastian dari orang yang lagi deket sama lu, yang lu perlu lakuin tuh bukan berharap sama dia, tapi buatlah keputusan. Karena kepastian hidup lu tergantung pada keputusan lu sendiri. Karena lu bisa ngasih kepastian untuk diri lu sendiri. Dan setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Makanya sebelum lu bikin keputusan, lu perlu mempertimbangkan konsekuensinya yang akan lu terima ke depannya. Contoh, kalau lu mau berjuang mempengaruhi dia,
maka konsekuensinya kan lu perlu sabar, dan konsekuensinya kan lu perlu belajar cara komunikasinya. Dan ada konsekuensi lain. Untuk belajar itu lu perlu keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga untuk lu bisa menciptakan ketertarikan. Itu worth it, tapi ya lu perlu usaha untuk melakukan itu semua. Tapi ada juga konsekuensi yang kedua. Kalau lu gak pengen berjuang, lu pengen mengatakan enough is enough, atau lu misalkan mikir pengen nembak dua round, gue yang penting gue lega, gue pengen nembak. Ya silahkan aja, silahkan nembak. Ini gak ada salah, gak ada benar. Tapi lu perlu terima resikonya. Resikonya termasuk ditolak. Dan kalau lu mau berhenti menemui dia, lu juga perlu siap dengan resiko kehilangan pria yang mungkin tepat untuk lu. Jadi ini gak ada benar, gak ada salah. Intinya, bersahabatlah dengan ketidakpastian. Bersahabatlah dengan sesuatu yang di luar ekspektasi lu. Jadi kalau lu udah kayak gini, lu jadi gak kaget lagi. Karena lu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari awal. Dan ingat ya ladies, kalau lu mau memastikan dan lu mau dapat kepastian dari hubungan lu, dari orang yang lagi dekat sama lu cuma yang bisa ngasih kepastian itu cuma lu, bukan dia. Itu sih intinya. Oke? Itu aja pembahasan video YouTube kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk yang belum. Dan like juga kalau kalian suka sama materi-materi video gua. Dan komen juga dong. Kasih ide ke kita untuk video depan kita mau bahas apa lagi ya. Dan kalau lu pengen bisa komunikasi lebih intim sama gua, lu boleh join Telegram kita yang channelnya namanya Love Coach Ide, nggak pakai titik. Linknya udah gua taruh di bawah. Di sana lu akan banyak dapat hologram dari gua akan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan juga share link event-event terdekat. Nanti kalau lu udah join, biasanya lu dapetin info tentang webinar gratis, tentang promo harga webinar dan lain sebagainya macamnya. Pokoknya join aja, linknya ada di bawah. Dan untuk lu wanita yang lagi pengen belajar banyak ilmu tentang relationship dan mau upgrade diri dengan jadi lebih baik, lu bisa join ke truelove.id, sebuah platform nomor 1 untuk belajar relationship dan upgrade diri khusus untuk wanita di Indonesia. Joinnya gratis, tinggal daftar aja di websitenya ya, jadi semua linknya udah gua taruh di bawah lagi-lagi. Oke, itu dia dari gua. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Be great, be love, and satu day. Dadah.